Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamuddin Al-Islami dari kelas 1G, NIM 204-252-0205. Sini saya akan menjelaskan tentang modal sekuritas atau sekuritas modal. Terdapat 5 item yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, pengertian istilah penting. Yang kedua, alasan investasi di pasar modal. Yang ketiga, jenis investasi. Yang keempat, akun dalam investasi saham dan obligasi. Yang kelima, entry jurnal terkait pembelian saham. Yang pertama, pengertian istilah penting. Yang pertama ada sekuritas modal, yang kedua ada ekuitas, yang ketiga ada investor, yang keempat ada investor, yang kelima ada dividen, yang keenam ada capital gain, yang ketujuh ada capital loss. Yang pertama, sekuritas modal. Sekuritas modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, ekuitas. Ekuitas adalah modal. Yang ketiga, investor. Investor adalah orang yang berinvestasi. Yang keempat, investor company adalah perusahaan tempat investor menginvestasikan hartanya. Yang kelima, ada dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimilikinya. Berikutnya ada capital gain. Capital gain adalah keuntungan modal. Adalah suatu keuntungan atau laba yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga atau efek, seperti saham, obligasi, atau dalam bidang properti, di mana lainnya melebihi harga pembelian. Berikutnya ada capital loss. Capital loss adalah perbedaan antara harga jual yang lebih rendah dan harga beli yang lebih tinggi, yang mengakibatkan kerugian finansial bagi penjual. Berikutnya obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Yang terakhir ada saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Yang kedua, ada alasan investasi di pasar modal. Yang pertama untuk menghasilkan pendapatan. Dengan adanya investasi, kita bisa mendapatkan pendapatan yang tetap dalam setiap periode yang dapat berupa bunga, royalti, dividen, atau uang sewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat dana khusus untuk keperluan lain. Yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain. Yang keempat, untuk menjamin persediaannya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. Yang kelima, untuk mengurangi persaingan antar perusahaan-perusahaan yang sejenis. Berikutnya, untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Yang ketiga, jenis investasi. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun. Namun, tingkat pengembaliannya atau return-nya itu rendah. Sedangkan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memungkinkan investor mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu 3-5 hingga puluhan waktu yang akan mendatang. Namun, tingkat pengembaliannya atau return-nya itu tinggi. Investasi saham dapat dikategorikan sebagai yang pertama, investasi saham jangka pendek. Investasi saham jangka pendek, investasi yang dilakukan kurang dari 1 tahun. Sedangkan investasi saham jangka panjang, investasi dilakukan lebih dari 1 tahun. Terus ada investasi obligasi dapat dikategorikan sebagai investasi obligasi jangka pendek. Investasi dilakukan kurang dari 1 tahun. Sedangkan investasi obligasi jangka panjang, investasi dilakukan lebih dari 1 tahun. Yang keempat, akun-akun dalam investasi saham. Di tipe account ada aset, stockholder, kontra stockholder, dan seterusnya. Terus di account ada investment atau pembelian saham, terus meningkatnya di debit, menguranginya di kredit, begitu pula seterusnya. Terus yang kelima, entry jurnal terkait pembelian saham.
5 entry jurnal yang terkait dengan pembelian saham. Yang pertama ada pembelian saham, yang kedua ada penerimaan dividen, yang ketiga mendapatkan laba bersih perusahaan, yang keempat penyesuaian nilai wajar, yang kelima penjualan saham. Pencatatan investasi saham dapat dilakukan dengan yang pertama, nilai wajar dari laba bersih. Saham yang dibeli untuk dijual kembali dalam jangka pendek dari sudut pandang pihak investor merupakan aset keuangan. Pada saat perolehan, saham dicatat dengan harga beli, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan saham dibebankan dalam periode terjadinya. Yang kedua, metode ekuitas. Metode pencatatan investasi di mana investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Terus yang kelima ada entry jurnal terkait pembelian saham. Jika sebuah perusahaan membeli kurang dari 20% dari hutang korporasi saham, nilai wajar melalui metode laba bersih digunakan. Investor yang memiliki kurang dari 20% dari saham beredar tidak dianggap memiliki signifikan pengaruh atas perusahaan tempat mereka berinvestasi. Contohnya adalah pembelian dari 1.000 saham perusahaannya lain yang memiliki 100.000 saham beredar. Itu investor hanya memiliki 1% dalam kurung 1.000 per 100.000. Investor yang memiliki antara 20% dan 50% dari saham beredar dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan tempat mereka berinvestasi. Contohnya adalah pembelian 40.000 saham perusahaan lain yang memiliki 100.000 saham beredar. Investor memiliki 40%, 40.000 atau 100.000. Terus pembelian lebih dari 50% dari saham perusahaan lain yang beredar dianggap konsolidasi dan tidak akan dibahas. Yang A, pembelian saham. Jika menggunakan metode nilai wajar, maka pembelian sahamnya didebit 50.000 terus kasnya dikredit 50.000. Jika menggunakan metode ekuitas, pembelian sahamnya didebit 50.000, dikreditnya 50.000. Penerimaan kedua, penerimaan dividen. Jika menggunakan metode nilai wajar, kasnya didebit 5.000, di dividen berada di kredit 5.000. Jika menggunakan metode ekuitas, kasnya didebit 5.000, pembelian sahamnya dikredit 5.000. Yang C, mendapatkan laba bersih. Jika menggunakan metode nilai wajar, maka tidak dijurnal. Sedangkan jika menggunakan metode ekuitas, di pembelian sahamnya berada di debit 25.000, terus di pembelian sahamnya berada di kredit 25.000. D, penyesuaian nilai wajar. Jika menggunakan dengan metode nilai wajar, pembelian sahamnya di debit 10.000, terus di net income atau penyesuaiannya di kredit 10.000. Terus jika menggunakan metode ekuitas, maka tidak dijurnal. Yang E, mendapatkan laba bersih. Jika menggunakan metode nilai wajar, di net income atau penyesuaian itu berada di debit 10.000, terus pembelian sahamnya di kredit 10.000. Jika menggunakan metode ekuitas, maka tidak dijurnal. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.